Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi vaksinasi ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana kelak kita diberi syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati pengurus pondok pesantren, ustadz dan ustazah yang berkesempatan hadir di acara ini, dan yang saya sayangi teman-teman santri dan santriwati. Seperti yang kita ketahui, selama 2 tahun ini coronavirus disease 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19 mengakibatkan sebuah pandemi yang tak pelak usai hingga saat ini. Wabah ini sudah mengakibatkan sejumlah perubahan besar dalam berbagai sendi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Di samping itu, berbagai regulasi sudah diterapkan pemerintah Indonesia. Di antaranya, diberlakukannya social distancing untuk segala bentuk kegiatan, karantina wilayah atau yang kita kenal dengan PSBB atau PPKM, kampanye 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan yang terakhir yaitu vaksinasi. Namun dalam program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru di mana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja. Adanya program vaksinasi ini banyak pro dan kontra untuk program vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah. Terlebih lagi dengan adanya berita bohong hoax tentang vaksinasi. Padahal dengan adanya vaksinasi akan membuat imunitas tubuh kita menjadi kuat dan dapat meminimalisir terjangkitnya virus COVID-19. Namun sayang, berita hoax yang sudah menyebar di masyarakat membuat masyarakat takut dengan vaksin. Mulai dari isu halal haram vaksin, dan juga regulasi pemerintah yang membuat sebagian masyarakat merasa dipaksa. Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 13A ayat 4, sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan hukum, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan, dan denda. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Seperti yang kita ketahui pula, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi COVID-19. Dan sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi. Lalu apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal pelindungan dan kesehatan pribadi? Tidak hanya isu tentang hak atau kewajiban dalam program vaksinasi tersebut, kurangnya informasi tentang vaksin juga menjadi dampak yang sangat besar dalam kelompok yang kontra terhadap vaksin, seperti penyebaran hoax tentang efek samping vaksin ataupun tentang isu halal haram vaksin yang semakin membuat masyarakat merasa ragu dengan program vaksinasi pemerintah. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang optimis dalam program vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu pencegahan agar terlindungi dari penyakit dengan tujuan vaksinasi adalah mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok, serta melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Masyarakat yakin dengan program vaksinasi tersebut, Indonesia dapat keluar dari masa pandemi. Karena program vaksinasi dapat membentuk kekebalan kelompok, terutama jika orang yang divaksinasi dalam masyarakat berada dalam jumlah cukup 70%. Jadi problematika vaksinasi sendiri dapat dicermati karena kurangnya informasi di masyarakat yang membuat tujuan vaksinasi sendiri menjadi bias.
Selain itu, dengan adanya undang-undang yang berlaku di mana masyarakat merasa dipaksa untuk mengikuti program vaksinasi yang pada akhirnya menjadi jurang perdebatan tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat. Sementara polarisasi di media sosial menjadikan isu-isu tersebut terlihat sangat kontras yang membuat masyarakat terbagi dua antara pihak yang pro vaksin dan kontra vaksin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam program sosialisasi vaksin ini. Saya harap kita sebagai masyarakat yang hidup di zaman mudah mengakses berita dapat lebih cerdas lagi memilah berita yang beredar dan tidak terikut dengan berita hoaks. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Saya sudahi, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.